Ya, selamat malam kepada seluruh pemirsa channel Gusti Ganggar dimanapun berada yang ikut menyaksikan video atau siaran langsung saya ini, dimana pada malam hari ini saya Gusti Ganggar ingin memberi respon, memberi tanggapan sebagai salah satu pemain caci, ya, sebagai salah satu pemain caci, juga sebagai kaum muda atau anak muda, ya, yang memiliki kecintaan terhadap budaya dan juga adat istiadat Manggarai. Karena besarnya kecintaan saya, ya, terhadap budaya dan juga adat Manggarai. Saat ini pun saya, ya, seperti yang pemirsa lihat di video ini, saya menggunakan kopiah atau topi Songke Manggarai, ya. Di sini pun ada tulisannya Manggarai, ya. Iya. Pemirsa channel Gusti Ganggar, sengaja saya melakukan siaran langsung atau live streaming pada malam hari ini, di mana sejak 2 hari yang lalu, ya, media sosial, khususnya media sosial Facebook, ramai memperbincangkan, ya, memperbincangkan salah satu, dalam tanda kutip, gambar yang beredar di media sosial, yakni di mana gambar seorang perempuan, ya, yang menggunakan kostum caci, ya, kostum caci dalam suatu ajang fashion show, ya. Banyak teman-teman atau banyak anak muda di Manggarai, ya, di beberapa grup di Facebook, ya, sedang ramai membahas tentang gambar yang beredar, di mana kostum caci itu dipakai oleh perempuan dalam ajang fashion show tersebut, ya. Untuk itu saya selaku pemain caci juga tentu ingin memberikan respon saya, ya, ingin menanggapi menurut pandangan saya pribadi, ya, sebagai anak muda Manggarai, sebagai salah satu pemain caci juga, terkait gambar yang beredar. Begini, menurut pandangan saya pribadi, ya, apa yang telah dilakukan oleh beberapa orang, ya, siapapun yang ikut terlibat dalam kegiatan, ya, khususnya yang merencanakan atau yang membuat kegiatan itu dan menggunakan apa namanya kostum caci dalam ajang fashion show dan diperagakan atau dipakai oleh perempuan. Pertama, saya pribadi menilai bahwa tindakan itu sebenarnya sesuatu kekeliruan yang sangat besar, ya. Kekeliruan yang sangat besar karena kostum caci, ya, atau perlengkapan caci dipakai oleh perempuan, ya, dipakai oleh perempuan, yang mana itu sangat bertolak belakang dengan arti dan makna dari pada kostum atau perlengkapan caci itu sendiri, ya.
pertama perlu saya sampaikan bahwa soal caci kita sebenarnya harus paham dulu, ya, harus paham bagaimana sejarah asal usul caci, kemudian bagaimana fungsi caci, ya, lalu bagaimana makna dan arti dari kostum atau perlengkapan caci itu sendiri. Ya. Pertama, tentang sejarah. Lahirnya budaya caci ini atau adanya budaya caci ini tentu memiliki sejarah, ya. Tentu memiliki sejarah. Karena budaya dimanapun itu, di daerah manapun, itu pasti lahir dari sejarah, ya. Dan saya juga Gusti Ganggar sudah pernah membuat suatu ulasan tentang sejarah caci atau sejarah tarian caci, yakni tarian tradisional Manggarai. Itu pemirsa boleh cek di channel saya, itu tentang sejarah caci. Itu ada judulnya, cukup ketik saja sejarah asal usul tarian caci, ya. Di situ semua dijelaskan bagaimana awal mulanya, ya. Itu menurut beberapa sumber. Lalu yang perlu saya jelaskan saat ini yakni bagaimana fungsi dari caci itu sendiri, ya. Fungsi caci itu ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama fungsi sosial, kemudian fungsi spiritual, dan yang ketiga itu adalah fungsi estetika. Untuk yang pertama, ya, saya perlu jelaskan menurut pandangan saya pribadi dan juga menurut beberapa sumber yang saya baca tentang bagaimana fungsi caci itu sendiri. Yang pertama fungsi tentang sosial. Adanya tarian caci itu karena ada interaksi sosial, ya, antar masyarakat Manggarai. Nah, itu fungsi sosialnya. Lalu yang kedua, fungsi spiritual. Fungsi spiritual dalam caci itu terbukti dalam setiap ritual caci itu ada mantra yang disampaikan, ya, ada mantra yang disampaikan atau doa yang hanya caranya menggunakan bahasa Manggarai, ya, dalam mantra, kemudian menggunakan hewan, ya. Itu bedanya dengan doa dalam hal tentang iya, mohon maaf pemirsa, terjadi gangguan teknis, ya, gangguan teknis. Saya lanjut terkait fungsi spiritual tadi itu terbukti ada mantra yang dilakukan, ya, atau doa, ya, dimana disampaikan saat acara caci itu berlangsung. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi estetika. Ya, fungsi estetika itu dalam hal berpakaian, melantunkan atau menyanyikan lagu, ya, kemudian seni, ya, yang ditunjukkan dalam caci, ya, itu kurang lebih tiga fungsi caci. Fungsi sosial karena ada interaksi, fungsi spiritual, ya, dan juga fungsi estetika. Nah, kemudian bagaimana makna dari setiap kostum atau pakaian yang dipakai dalam tarian caci? Itu mulai dari, saya jelaskan, ya, mulai dari kain songke. Ada beberapa poin saja yang perlu saya sampaikan. Kain songke yang dipakai dalam tarian caci itu memiliki warna dasar yang hitam, ya, memiliki warna dasar yang hitam. Itu melambangkan, dari beberapa sumber yang saya baca, juga dari penjelasan beberapa pendahulu-pendahulu di di beberapa tempat yang saya temui terkait caci ini,
kostum khususnya perlengkapan caci, warna hitam itu melambangkan kekekalan, ya. Menurut kepercayaan kita bahwa eh, kita manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, maka warna dasarnya itu adalah warna hitam. Itu terkait kain songkenya. Nah, lalu kemudian di panggalnya itu, ya, panggal. Panggal itu sebagai melambangkan kehormatan, ya, kehormatan kita terhadap orang lain. Ya, panggal yang dipakai di kepala, ya, panggal, atau dulu disebut pangga namanya, ya, hanya ditambah L, ya, panggal. Itu melambangkan kehormatan terhadap seseorang, atau topi sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain. Kemudian ndeki, ulang coba dalam pakaian caci ini. Nah, nanti saya tunjukkan perlengkapan cacinya itu, ya. Kebetulan saya punya ada, saya juga sebagai pemain caci. Kemudian yang ketiga itu ada ndeki, ya. Ini yang poin-poin penting yang perlu saya sampaikan. Ndeki itu adalah melambangkan kejantanan seorang laki-laki, ya. Itu ndeki. Nah, karena memang caci ini sejak dari zaman nenek moyang dulu itu hanya dimainkan oleh laki-laki dalam adat atau budaya Manggarai. Itu tidak pernah, menurut penglihatan saya, menurut pandangan saya, tidak pernah dari dulu. Saya sejak kecil tidak pernah itu jangankan tampil di di publik atau di acara caci, di tempat-tempat biasa saya tidak pernah saya melihat perempuan itu menggunakan kostum caci, ya. Jadi pemirsa, ini perlu saya jelaskan, ya. Ini saya punya perlengkapan caci. Ini tadi ndeki namanya, ndeki, ya, ndeki. Ndeki ini itu dipakai di pinggang, ya. Ya, dipakai di pinggang. Dan ini tadi yang melambangkan kejantanan seorang laki-laki. Itu ndeki dalam hal caci, ya, tarian caci. Artinya ini memiliki kaitan eratnya dengan laki-laki, karena makna atau arti dari ndeki ini hanya berkaitan dengan laki-laki dalam budaya Manggarai, ya, dalam kaitannya dengan tarian caci. Kemudian tadi ini panggal, ya. Ini panggal milik saya juga. Kenapa saya tunjukkan? Untuk mungkin ada pemirsa yang belum ketahui bagaimana maknanya. Ini tadi pangkal yang saya maksud, yang pakai di kepala. Ini melambangkan kehormatan terhadap orang lain. Nah, lalu kira-kira kegiatan atau salah satu acara fashion show itu yang diadakan di Jakarta atau di mana itu yang terjadi beberapa hari yang lalu, ada beberapa anak-anak muda Manggarai, ya, ada beberapa kaum muda Manggarai yang memberikan komentar bahwa itu hanya ajang fashion show. Seharusnya kita bangga. Itu kurang lebih, ini saya kutip dari beberapa teman yang komentar di media sosial. Seharusnya kita bangga bahwa adat atau budaya Manggarai itu, khususnya budaya tarian caci itu dipromosi, ya, dipromosi kepada orang di luar Manggarai, ya, baik mancanegara maupun lokal, ya, agar budaya caci kita bisa dikenal, bisa diketahui oleh orang luar, ya. Oke, boleh saja, ya. Saya adalah salah satu orang Manggarai, anak muda Manggarai yang sangat mendukung ketika kita mempromosikan, ya, budaya kita kepada orang luar dalam hal untuk dalam hal atau konteks pariwisata, ya. Nah, itu kan tujuannya, karena tidak ada tujuan lain, ya, kecuali untuk
tujuan pariwisata agar orang-orang luar eh, bisa mengetahui bahwa oh seperti ini budaya di Manggarai, seperti ini tarian tradisional di Manggarai. Iya, tujuannya pariwisata. Namun begini, ya, pengalaman. Selama saya di Bali, ya kurang lebih 7 tahun, saya juga bergelut dalam bidang pariwisata. Ya, saya bekerja memang di bidang itu selama 7 tahun. Bahwa cara orang Bali mempromosikan budayanya, ya, itu tidak tidak juga dengan cara seperti itu. Mereka menjual, mereka mempromosikan kepada orang-orang luar bagaimana budaya Bali itu, dengannya ditampilkan adalah keasliannya. Ya. Sehingga apa yang ditampilkan, apa yang dipromosikan itu oleh orang-orang di Bali, itu juga yang akan dilihat oleh tamu ketika datang ke Bali. Bahwa oh ini yang mereka promosi. Ternyata memang faktanya seperti ini. Lalu kaitannya, kita kembali ke belakang. Bagaimana dengan promosi, ajang promosi? Ya kurang lebih seperti itu. Ajang promosi yang dalam hal ini fashion show itu untuk mempromosikan budaya caci atau budaya Manggarai. Itu kan kalau memang untuk tujuan pariwisata, kenapa bukan aslinya yang dipromosikan? Ya, kenapa bukan eh, laki-laki yang ditampilkan di sana? Kenapa perempuan yang mengikuti ajang fashion show ataupun apa namanya itu, kegiatan yang beberapa hari lalu itu yang viral itu, kenapa perempuan yang ikut itu tapi yang dipakai itu pakaiannya laki-laki dalam konteks budaya Manggarai, budaya Caci? Kalau sebenarnya kita berpikir secara matang, kita memiliki pemahaman tentang budaya Manggarai, sebelum apa namanya merencanakan suatu kegiatan itu, ya, sebelum kita mengambil bagian dalam satu kegiatan itu, pertama kita harus paham dulu bagaimana sejarahnya tentang suatu budaya, bagaimana sejarahnya tentang pakaian-pakaian tradisional. Berangkat dari situ, harus paham itu dulu. Maksudnya begini pemirsa, ketika perempuan atau siapapun dari Manggarai, dari Nusa Tenggara Timur yang mau mempromosikan budaya di Nusa Tenggara Timur ini, dia setidaknya memiliki perencanaan yang matang. Dia harus pahami dulu, ya, siapapun itu, dia harus pahami dulu bagaimana sejarah, ya, sampai adanya pakaian caci itu, sampai adanya tarian caci itu. Dalam konteks adat Manggarai, budaya Manggarai, kan bisa saja art apa namanya perempuan yang ikut ajang fashion show itu kan bisa saja dia memilih pakaian uh, uh, pakaian yang bisa dipakai oleh perempuan. Misalnya dalam budaya Manggarai itu biasanya ada mbero, ada balibelo, ya, ada balibelo, ada ratu. Nah, bajunya tadi ada mbero, bisa dia pakai kensongke. Kenapa dia tidak menggunakan itu? Ya, kan itu kostum-kostum yang dipakai oleh perempuan Manggarai dalam konteks budaya Manggarai. Kenapa dia sebagai perempuan, tapi yang dia tampilkan itu adalah pakaiannya laki-laki, kostum uh, budaya yang seharusnya dipakai oleh laki-laki dalam budaya Manggarai, budaya Caci. Menurut saya itu sebenarnya, menurut pandangan saya, ya, karena banyak yang posting-posting di media sosial, itu bagian dari pelecehan, dugaan pelecehan, ya. Saya juga tidak tahu, ini menurut saya sebagai pemain caci, ya, saya sebagai pemain caci apa namanya menilai itu adalah dugaan pelecehan atau tindakan pelecehan terhadap budaya Manggarai, khususnya budaya Caci, ya, khususnya budaya Caci. Kenapa? Karena itu kostum Caci itu dipakai dengan cara yang salah, ya, dengan cara yang salah.
di situ kalau memang dia mau tunjukkan eh, atau dia mau promosikan tentang budaya caci, di situ dia menggunakan eh, songke atau pakaian caci, khususnya kain songkenya itu, dia tidak apa namanya eh, memakainya sesuai dengan yang aslinya, ya, yang aslinya. Kalau sudah di atas, di bawah, di atas paha itu kan sudah bukan apa namanya budaya Manggarai, budaya caci Manggarai, ya. Kalaupun itu dalam ajang fashion show, itu kan ajang promosi, ya. Saya sepakat untuk promosi, ya. Hanya promosi, setidaknya kita harus mempromosikan budaya yang kita miliki kepada orang lain sesuai dengan keaslian. Sehingga ketika mereka datang ke Manggarai, yang mereka lihat adalah sesuai dengan apa yang dipromosikan itu. Jangan sampai bertolak belakang. Saya sepakat soal promosi. Nah, karena saya lama juga di pariwisata, bahwa budaya itu adalah aset yang sangat berharga. Aset yang sangat penting. Aset yang bisa mendatangkan uang. Ya, karena orang-orang luar, mancanegara, orang-orang lokal dia bisa datang ke Manggarai untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana budaya dan juga adat istiadat Manggarai. Nah, terutama keaslian, salah satunya adalah budaya caci. Ya. Ada juga yang mengatakan beberapa komentar itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Kembali saya ambil contoh, ya. Saya ambil contoh di Bali. Ya. Ada kurang lebih sebulan yang lalu salah satu berita viral juga saya baca, kejadian di Bali, ya. Kejadian di Bali. Itu ada bule yang, mohon maaf ya, mohon maaf, dia eh, apa menampilkan foto tanpa busana di dekat apa namanya tempat sembahyang orang Bali. Itu juga bagian dari pelecehan, ya. Itu bagian dari pelecehan. Mereka menyampaikan kecaman yang sangat keras, ya. Satu. Yang kedua, ada juga suatu kejadian di Bali di mana salah satu bule itu menggunakan apa namanya dia membuat tato itu yang sangat memiliki kaitan eratnya dengan agama dan juga budaya di Bali. Dan itu orang di Bali itu menyampaikan atau menyatakan sikapnya itu dengan memberi kecaman kepada oknum itu. Salah satu tokoh yang sering menyampaikan apa namanya ulasannya, pikirannya, dia membela martabat, dia membela apa namanya tanah Bali, yakni boleh saya sebut Niluh Jelanti gitu, ya. Dia juga aktivis, dia juga pegiat media sosial. Dia sering menyampaikan kecaman apabila ada yang melecehkan budaya, ya, baik pakaian maupun hal lainnya. Nah, jadi banyak orang-orang, kita jangan heran kenapa Bali sampai pariwisatanya ramai, karena yang mereka jual itu adalah budaya. Yang mereka jual itu adalah tidak hanya alamnya, tetapi budayanya juga, keaslian itu yang mereka jual. Nah, ada juga komentar dari beberapa teman, ya, di media sosial juga. Nah, ada mereka tampilkan foto yang juga kostum dari salah satu peserta yang ikut di fashion show itu. Dia menggunakan kostum seperti apa namanya komodo, ya. Ingat, ya, komodo itu kita tidak bisa samakan dengan budaya caci, ya. Komodo itu binatang, ya. Itu nama binatang yang kebetulan dia hanya bisa hidup di pulau yang saat ini disebut Pulau Komodo. Nah, yang dipromosikan itu komodo, ya memang aslinya di sana ada komodo. Kalaupun ada yang apa namanya yang ditampilkan itu pakaian komodo, ya memang itu komodo di sana ada. Dan apa namanya di sana komodo itu hidup memang cocok dengan tempatnya. Berkaitan dengan budaya caci, itu tidak bisa kita samakan dengan komodo, ya.
Kita tidak bisa samakan dengan komodo. Nah, caci ini memiliki sejarah, memiliki nilai sakral, ya, memiliki nilai sakral, ya, memiliki makna. Kostum-kostum caci yang dipakai oleh laki-laki Manggarai, ya. Lalu ada juga beberapa yang menyampaikan bahwa kenapa caci di ruangan, ya, tidak memberikan komentar apa-apa, ya, tidak memberikan komentar apa-apa. Sebenarnya caci itu diadakan di luar ruangan, ya. Kalau menurut saya, ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja memberikan komentar itu, ya, boleh-boleh saja memberikan komentar, ya, karena itu hak setiap pribadi, ya, siapapun bisa memberikan pendapatnya. Namun bagi saya memberi pandangan secara umum saja bahwa kita bisa menampilkan sesuatu itu, ya, kita bisa menampilkan sesuatu, mempromosikan sesuatu itu, setidaknya jangan sampai mencederai nilai sakral dari apa yang kita promosikan itu. Nah, ya. Kemudian saya juga mengajak, ya, saya juga mengajak kepada anak muda Manggarai agar kiranya bisa memahami bagaimana sejarah caci, bisa memahami arti dan makna kostum atau perlengkapan caci itu sendiri, ya, bagaimana maknanya, bagaimana arti dari perlengkapan caci yang dipakai dalam budaya Manggarai. Nah, tentu siapapun tentu memiliki pandangan yang berbeda, namun bagi saya, ya, bagi saya sebagai pemain caci juga, ya, sebagai pemain caci, tindakan atau hal yang sudah dilakukan kiranya tidak terjadi lagi, ya, tidak terjadi lagi, karena kita kalau bertujuan untuk mempromosikan budaya kita kepada orang luar dalam konteks untuk tujuan wisata, kita harus mempromosikan bagaimana keaslian budaya yang kita miliki. Karena yang dicari oleh orang-orang luar itu adalah keaslian itu, ya, keasliannya, bukan kepalsuan, ya, bukan kepalsuan. Jangan sampai lain yang kita jual, lain yang kita promosikan, lain yang faktanya di lapangan. Dan orang-orang luar dalam konteks pariwisata itu paling sensitif kalau hal-hal seperti itu. Sama ibaratkan begini, saya jual satu paket wisata, nah, saya promosikan. Di tempat saya ada objek wisata alam air terjun. Oh, jalannya bagus, ya, jalannya bagus, hot mix, ya, itu saya jual, saya promosikan kepada tamu-tamu atau orang-orang luar. Ternyata kondisi atau fakta yang sebenarnya di tempat saya misalnya atau di tempat wisata itu kondisi jalannya jelek. Ketika mereka tertarik dengan penjelasan promosi saya, mereka datang. Ternyata faktanya kondisi jalannya sangat bagus. Di situ mereka komplain, ya, mereka komplain. Oh, ini bohong nih orang ini palsu dia punya promosinya, penjelasannya. Ya, kurang lebih seperti itu kaitannya. Agar tidak terjadi hal seperti itu, nah, saya lama di pariwisata juga. Itu kalau ajang fashion show itu dalam ajang mempromosikan untuk tujuan wisata, menurut saya itu keliru, ya, keliru. Karena yang harus kita promosikan itu adalah keaslian, ya. Nah, kalaupun untuk tujuan lain, tetap bagi saya juga adalah tidak etis menggunakan kostum seperti itu karena tidak sesuai dengan makna dan arti sesuai dengan budaya Manggarai. Tentang
caci yang ada di dalam ruangan itu pun saya juga memberikan komentar bahwa uh, itu juga kalau misalnya satu kegiatan dan ditampilkan di dalam ruangan itu sebenarnya juga tidak boleh, ya, karena memang saya pribadi juga belum pernah menampilkan tarian caci dalam suatu acara dimanapun, dan saya juga menolak itu. Selama ini saya mengikuti atraksi caci ataupun apa itu di luar ruangan, maka saya juga menyampaikan atau saya juga salah satu pihak pribadi sebagai pribadi juga tidak setuju kalau misalnya uh, apa namanya menampilkan tarian caci itu di dalam ruangan, karena itu juga tidak sesuai dengan apa namanya keasliannya, ya. Karena memang dalam saya juga begini, saya juga tidak bisa bayangkan, ya, yang mengikuti fashion show ini bagaimana dia menjelaskan itu, ya, bagaimana narasi yang ia sampaikan itu ketika itu ditampilkan dipakai oleh perempuan. Kira-kira bagaimana itu narasi yang dia sampaikan, yang dia jelaskan ke orang-orang itu tentang kostum itu. Nah, itu yang belum saya dapat sampai sekarang terkait video yang atau foto-foto yang beredar itu. Apakah dalam ajang fashion show itu juga perlu dijelaskan narasinya tentang bagaimana kostum itu? Nah, kalau saja saya dapatkan videonya itu, saya bisa melihat secara langsung bagaimana orangnya menjelaskan narasi tentang pakaian atau kostum caci itu sendiri. Ya, ya mungkin itu hal yang perlu saya sampaikan, ya, hal yang perlu saya sampaikan sebagai pemain caci, ya, bukan mewakili pemuda Manggarai, tapi saya sebagai pemain caci saya mau pandangan pribadi saya terkait berita yang beredar, ya. Jadi terima kasih kepada pemirsa yang mengikuti siaran langsung saya ini. Saya mengajak untuk mari kita cinta, mari kita jaga budaya Manggarai. Bagaimana keasliannya, ya, nilai sakralnya itu perlu kita jaga, ya. Jangan sampai kita menjual sesuatu, kita mempromosikan sesuatu dengan kepalsuan, ya. Yang kita promosikan, yang kita jual itu adalah keaslian dari budaya yang kita miliki. Sebab orang luar yang mereka cari itu adalah keaslian, bukan kepalsuan. Jangan sampai lain yang dipromosikan, lain yang terjadi fakta di lapangan, ya. Saya Gusti Ganggar channel YouTube menyampaikan terima kasih banyak kepada pemirsa yang mengikuti siaran langsung saya ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Gusti Ganggar, ya, dengan like. Jangan lupa tinggalkan juga komentar serta bagikan jika Anda suka dengan video-video yang saya upload, ya. Update terus info terbaru di channel Gusti Ganggar. Dari Kampung Poka, Desa Bententubi, Kecamatan Rahang Utara, Kabupaten Manggarai, Gusti Ganggar channel YouTube. Salam Manggarai, salam Nucalale, ya. Salam Nucalale. Ini Manggarai. Ini kopiah topi Manggarai juga, ya. Flores, ya. Sampai jumpa di video-video berikut dari channel Gusti Ganggar. Terima kasih.